lupa tadi, ada sebuah buku yang ditulis oleh saya punya teman. Itu bukunya apa namanya ya? Bukunya bagus itu. Anak Fakfak sendiri. Yang tulis. Siapa? Noventus Krispol. Bukunya itu cerita tentang ada salah satu anak Fakfak yang kemudian dia jadi politisi dan kemudian dia coba olah pala itu. Buku itu sangat terinspirasi. Saya terima kasih untuk saudara Semoga Noventus. nanti Abang Noventus nonton. Ya, terima kasih. Dan Video itu ini. jujur buku itu mengilhami saya. Salah satu buku yang menginspirasi. Iya. gitu, Bang, ya? Buku tebalnya begini dan saya baca itu hampir 2 bulan Baru selesai. karena nyicil-nyicil. Buku itu saya taruh khusus di Fakfak. Jadi kalau ya sudah macam orang baca buku novel dulu tuh, baca berapa halaman kasih tanda, taruh berangkat ke Manokwari, pulang lihat Baca lagi. Nah, itu saya baca sekitar 2 sampai 3 bulan. Baru selesai dan bukunya luar biasa. Ya ini potensi juga. Dia punya ceritanya menarik dan itu menginspirasi. Oh, itu karya Noventus Krispol. Noventus Krispol. Nah ini Noventus ini tinggal di Kuama. Nah mohon maaf saudara Noventus kalau saya sebut kau punya nama ya. Tapi saya juga termasuk kau punya saya idolaku juga. Ini salah satu penggemar. Iya saya penggemar dan saya tunggu Karya berikut. punya buku berikut. Ya karena buku itu menginspirasi terkait dengan pala tadi. Mudah-mudahan nanti Kakak Noventus nonton podcast ini. Oke Bang, kalau tadi kita bicara pala, sekarang pariwisata. Fakfak ini potensi banyak nih. Terlalu banyak. Terus kekayaan bawah laut, sejarah-sejarah yang ada yang konkret pariwisata Fakfak ini. Orang kenal luas sampai wisatawan mancanegara datang. Ya. Terus menurut Abang ini bagaimana dia punya pengelolaan ke potensi pariwisata untuk kemakmuran masyarakat Fakfak dengan yang di kampung khususnya. Saya mau bilang Terus selaku anggota Dewan, ya. apa yang sudah Abang bikin untuk dorang biar dorang itu mengerti tentang pariwisata yang profesional? Jadi memang Fakfak ini unik, ya. Potensi sangat banyak. Setiap kepala daerah pasti punya program pariwisata. Ya. Ya mohon maaf kalau saya salah ya. Kita orang ini kan orang tampil aja tapi mulu berat. Apa yang bikin berat nih? Rasa-rasa. Ayo tuh cepat puas. Tuh bikin satu belum selesai, bikin satu lagi. Kata orang Fakfak ini itu ilmu rasa-rasa tadi. Satu ini belum kita maksimalkan, sudah muncul lagi ide baru. Akhirnya yang ini kita lupakan. Padahal dia belum maksimal ya awal tadi. Artinya kalau punya ide simpan-simpan dulu. Orang sudah puas dengan ini, baru ciptakan yang lain lagi. Ya, akhirnya potensi-potensi itu belum balik modal, sudah hilang. Orang sudah lupa. Artinya saya tidak bilang supaya tidak berkreativitas, tidak. Tetapi ini harus kan begini. Kita punya jumlah penduduk ini kan stagnan. Iya. Beda dengan Bintuni. Kata orang penduduk ini kan kalau kapal putih masuk baru lihat orang banyak. Betul. Atau kapal sabuk masuk ya ada sedikit-sedikit. Sekarang berapa kita jumlah penduduk Fakfak? Saya bilang 80 sekian. Belum sampai 100.000 kan? Belum sampai. Jadi kalau bicara penduduk ini juga sebenarnya penduduk kita bisa 100.000. Tapi karena banyak juga yang belum bikin KTP. Terus ada banyak yang keluar juga. Ya, ada juga yang pindah ke sini mereka mau ganti KTP. Nah ini juga kita berharap tahun ke depan jumlah penduduk kita bertambah. Dalam artian penduduk ber-KTP Fakfak. Ini kan informasi yang kita dapatkan teman-teman Dukcapil, ini ada sekitar 3.000 orang yang belum ber-KTP. Ini juga menjadi tanggung jawab kita. Belum ber-KTP atau belum ber-KTP Fakfak? Belum ber-KTP Fakfak, ya, belum ber-KTP Fakfak. Ini kan menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita merangsang orang untuk mau ber-KTP Fakfak? Bagaimana ber-KTP Fakfak itu kenapa kita harus jadi penduduk Fakfak misalnya?
Nah, salah satu program bupati hari ini kan makan gratis untuk pendamping. Atau misalnya fasilitas kesehatan untuk mereka cukup kasih tunjuk saja KTP. Fak-fak. Nah, kalau kemudian itu bisa ditunjuk KTP, ya kenapa anak sekolah juga tidak? Cukup kasih tunjuk KTP, dapat bantuan beasiswa. Sorry, bukan bantuan pendidikan. Karena begini, bantuan beasiswa dengan bantuan pendidikan beda. Bantuan beasiswa itu kan ada kualifikasinya. Iya toh, IPK-nya berapa? Atau kemudian dia tidak mampu dilihat dari KTP orang tua. Nah, tapi kalau kemudian bantuan pendidikan siapa saja boleh dapat. Benar. Nah, itu. Jadi sudah datang ini kan saya KTP Fakfak, saya dapat bantuan ke tidak. Nah, itu juga harus dibikin juga. Betul. Tapi kalau itu, Bang, apakah jumlah penduduk itu bisa berpengaruh ke potensi daerah, artinya memajukan ekonomi satu daerah? Karena tadi Abang bilang kita punya jumlah penduduk itu stagnan, cuman begitu-begitu aja. Ya, kan begini. Penduduk ini kan dia cuma dapat orang-orang itu saja menikmati. Lama-lama kan bosan juga. Itu yang tadi saya bilang rasa-rasa. Ya, memang bedanya jauh dengan daerah lain bukan di luar Papua, yang sama Papua saja jumlah pertumbuhan penduduk. Ya, beda kalau misalnya transportasi kita lancar. Orang datang di Fakfak, taruhlah begini. Di Fakfak ini kan yang unik itu kalau ada orang kawin. Keluarga semua datang. Dari luar daerah semua tiba. Terus datang kita mau mana? Kita punya potensi yang besar. Kenapa tidak dimanfaatkan? Saya 2 tahun lalu kalau tidak salah itu ada program pariwisata di Ugar tuh. Tapi tidak kontinu sampai sekarang. Kalau menurut Abang itu kenapa? Ya kalau kita bicara itu, ini kan banyak orang yang harus terlibat. Bicara pariwisata ini kan bukan hanya orang dinas pariwisata. Ya. Kita bicara akses ke sana. Kita bicara sanitasi. Ini semua dengar nih akses. Iya toh. Nah sekarang bagaimana orang mau pergi tidak usah di Ugar jauh-jauh lah, Ubadari. Oke? Ubadari orang jalan kaki sampai. Walaupun memang lama. Jauh banget. Iya. Kalau Ugar kan harus berenang. Harus berenang. Iya toh, yang gampang-gampang saja. Apakah kemudian bicara pariwisata Ubadari melibatkan dinas perhubungan? Kenapa pemerintah tidak buat rute pada hari tertentu ada transportasi Jalan Kokas Ubadari? Bikin bis, orang naik di situ bayar dengan jadwal tertentu. Karena kita di Fakfak ini biaya berwisata mahal. Mau pergi di Ugar dari sini ke Kokas berapa? Oke, sewa mobil berapa? Terus naik sampai dari situ PO Johnson ke sana berapa? Nah, pertanyaannya apakah kita dari Kokas ke Ugar itu pakai siapa ke Parau? Kata mau bawa minyak dari sini baru jadi orang. Otomatis itu akses harus diperbaiki. Akses harus diperbaiki. Dan ini kerja banyak orang. Baru orang pemalas ke Kokas, mohon maaf ya. Itu karena jalan, Bang. Aduh. Ini realita. Betul. Ya. Terlalu banyak jalan yang longsor dan berlubang. Ya. Itu. Nah, masalahnya. Ini yang memang menjadi tanggung jawab kita semua, ya. Jalan ini kan tadinya ini kan jalan itu menjadi jalur provinsi. Nah, tapi ini informasinya sudah diambil ke kabupaten. Nah, artinya bahwa mari kita orang jalan sama-sama. Saya mohon maaf, hari ini kalau ada yang tanya apakah selama ini ada koordinasi yang baik antara OPD Dinas di Fakfak dengan kita DPR? Tidak ada. Jujur. Kenapa? Ya, jangankan itu, mohon maaf. Apakah saat musrebang kita diundang? Tidak.
Kita kalau hanya diundang dan ikut undangan pembukaan, ya buat apa coba kita datang tapi kemudian kita dilibatkan. Jadi cuma datang pada saat peresmian. Ya cuma datang seremonial ya buat apa? Iya toh. Tapi kalau kemudian kita dilibatkan, mulai dari musrembang hari pertama. Kenapa? Karena kita ini sudah jalan di kampung-kampung. Ya mohon maaf, kita ini pegang DPA loh. Semua OPD kita pegang. Kita tahu. Oh, OPD ini bikin apa di Fakfak, OPD ini bikin apa di Fakfak. Yang terjadi selama ini usulan OPD ke Pemprov, kita tidak pernah pegang arsip. Dinas ini usul, kita tidak pernah pegang arsip. Sehingga pada saat kita hearing dengan dinas, kita hanya bicara apa yang kita punya kepala, apa yang kita orang lihat. Tanpa pernah tahu Tanpa pernah lihat data dari OPD Fakfak. Kenapa? Karena tidak ada sinkronisasi antara Pemda dengan kita. Ini yang harus diperbaiki. Ini yang harus diperbaiki. Orang bilang pilkada sudah selesai. Betul, pilkada sudah selesai. Hari ini kita DPR untuk semua orang Fakfak. Hari ini Samau dengan Donatus jadi bupati untuk semua orang Fakfak. Teman-teman harus dekati mereka, kepala daerah harus dekati mereka. Ya mohon maaf, kita orang ini kan dengan sekarang dengan sistem SIPD misalnya. Kita mau kasih masuk program usulan. Tapi kita tulis, tapi kemudian tidak ada dokumen pendukung, pasti ditolak. Iya kan? Ada beberapa, ya mohon maaf, ini saya agak keras memang, emosi memang. Pada saat kita mau upload, itu tidak ada surat dari kepala dinas. Kita tanya, kenapa? Aduh, ini harus lewat bupati. Sampai kapan model macam begini? Berarti birokrasinya yang kurang berjalan baik. Artinya, sudah kasih kesempatan kepada kasih ruang ke kepala kampung. Kepala kampung juga, ya memang kepala kampung, kepala dinas harus lapor kepala daerah. Nah paling tidak kamu orang juga kasih tahu, kita ada titik ini deh Bapak Dewan 2 orang. Iya kan? Iya. Nah kita juga membantu juga, kita lihat kita punya basis. Saya dapat suara banyak di mana? Itu yang kita perjuangkan. Tapi kan memang harus ada kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Ya, jadi ya mohon maaf, kita ketemu orang dinas ini kan cuma di bandar. Pada saat melakukan perjalanan. Pada saat ketemu berangkat ketemu orang. Tanya dari mana? Oh ketemu dari provinsi. Bikin oh ketemu dinas ini. Oh sudah, alhamdulillah. Itu sudah. Orang kenal kita, tapi mereka tidak pernah memberdayakan kita. Hari ini kan ya mohon maaf, yang telepon saya itu orang yang pergi tes polisi, tes tentara. Itu yang telepon, kepala dinas tidak pernah telepon. Iya kan? Benar. Nah, proposal juga jangan dikasih pada saat mau sidang. Sudah lewat. Tahapan itu sudah lewat. Itu nanti dibilang bahwa program lompat jendela. Kata orang juga tidak mau. Ya. Abang lu bisa kena efek negatifnya saja. Oh iya. Kata ini kata baik-baik kan orang tidak bicara. Nanti yang tidak baik orang bicara. Dan itu akan diingat dari durasi yang lama itu. Oh iya. Ini kan hanya karena nila. Nila setitik. Rusak. Jangan masuk di gelangah. Berarti kita harus ganti depuat. Itu jadi kalau bicara tentang itu tadi, mohon maaf. Saya berharap di pemerintahan hari ini kita orang rubah itu. Harus ada sinergitas yang baik. Harus ada sinergitas. Legislatif dan eksekutif. Ya. Jadi sudah kepala dinas orang, kamu orang ke Manokwari, kalau kirim proposal ke dinas, titip 1-2 untuk kata orang. Kalau kertas tidak ada, sudah kirim PDF saja. Nanti kita print sendiri. Zaman canggih. Terus yang susah. Jangan. Karena terakhir kata orang kasih masuk di isi PDF juga pakai PDF. Itu maksudnya. Iya. Jangan kasih kata orang yang sudah dalam bentuk apa ini? Orang bilang apa? Soft copy apa? Hard copy. Terus kata bikin PDF lagi. Ini kan bikin kata kerja. Zaman susah. Loh sekarang kan begini, ya saya mohon maaf, saya tadi ada baca di salah satu media itu bahwa ada kerjasama BRI dengan salah satu rumah ibadah untuk pakai QRIS. Itu kan sudah canggih itu. Iya toh? Iya. Lah artinya kalau QRIS saya sudah masuk di rumah ibadah,
Ya ini kan digitalisasi. Loh kenapa kamu tidak kirim kita dalam bentuk PDF? Ya bikin kita kerjaan print lagi bro. Ya sekarang kamu datang amal kris aja. Pakai kris aja, dia tidak ada alasan tidak mau dompet. Mohon maaf pemirsa, ini kita baca cerita saya. Jadi tidak ada maksud apa-apa, terada. Ini kita kangen-kangenan saja. Oke, itu tadi soal itu kendala-kendala dalam dunia pariwisata di Fak-Fak. Barangkali mungkin kedepannya mungkin ya abang juga bisa lebih sedikit ini ya. Kasih perhatian buat kita orang-orang yang berusaha di terkait pariwisata saya lupa. Hari ini selama ini kan pemerintah kampung tidak bisa memanfaatkan itu menjadi sumber PAD. Oke. Hari ini saya coba tantang kepala pendapatan yang baru. Siapapun yang nanti jadi kepala dinas pendapatan. Siapapun yang nanti jadi kepala dinas pemberdayaan masyarakat kampung. Berani tidak semua kampung yang punya potensi bikin peraturan kampung terkait dengan pariwisata untuk mendapatkan PAD. Oke? Ya. Jadi orang masuk di situ bayar ada cantulan hukumnya. Kalau tidak ada cantulan hukum dibilang pungli. Ya benar. Iya toh? Mau bikin naskah akademik kita punya kampus banyak di sini. Ada Setia Sevilla, ada Setia OG, ada Polinev. Manfaatkan orang, jangan pakai lagi perguruan tinggi dari luar. Ya, betul. Nanti mau kampanye baru pakai dosen-dosen, nanti suruh menanggung pada orang. Tidak boleh begitu. Berdayakan. Iya, kampus di Fak-Fak. Kita punya. Kita mahasiswa juga pintar. Mahasiswa juga pintar-pintar. Iya kan? Coba lihat kita punya bupati pernah jebolan dari Setia Sevilla. Iya toh. Saya juga di dosen. Iya toh. Dia jadi bupati, saya dapat amal jariah. Karena pernah mengajar. Karena saya pernah mengajar dia. Ada sampai hari ini dia masih hormati saya, ayo Pak dosen. Untung saya mohon maaf. Jadi kita mau ke Tamang tuh. Ya karena ini baca cerita. Dan dia harus laku itu. Artinya bahwa yang bupati saja jebolan Fak-Fak, kenapa kita tidak bisa percayakan kita punya kampus-kampus itu? Dia punya dosen Arif Rumagesan, hari ini asisten 1. Tuh, mau kurang apa? Nah, siapa lagi? Hari ini kepala dinas sosial Sadali, itu juga jebolan Setia Sevilla. Banyak ya ini. Banyak. Pejabat yang jebolan kampus-kampus yang ada di Fak-Fak. Ya, kita punya dosen-dosen yang hari ini sudah S2. Nah, kenapa tidak manfaatkan orang? Bikin naskah akademik kan saya pikir banyak yang pintar-pintar. Yang kemarin teman-teman, taruhlah teman-teman yang punya kepangkatan akademik sudah memenuhi persyarat, dipakai orang. Tidak usah lagi pakai. Kalaupun ada dari kampus dari luar itu sebagai pendamping. Tidak selamanya kita harus ada waktunya murid itu jadi guru. Iya tuh. Betul. Nah, masa murid terus? Terus bisa deh. Nah, begitu guru mati terus bingung jadi guru. Ya, waktunya memang harus ada untuk guru jadi murid. Murid jadi guru. Ada waktunya murid jadi guru. Karena guru itu pernah jadi murid. Sorry, ini kita cerita saya sekarang selamat terus bercerita tuh. Oke, Bang, kita bicara sekarang terkait dengan investasi. Kehadiran proyek strategis nasional di Fak-Fak seperti pabrik pupuk, terus pengembangan bandara di Fak-Fak, peluang besar. Ya. Bagaimana memastikan masyarakat lokal tuh tidak hanya jadi penonton? Kalau menurut Abang, ini dari Abang punya sudut pandang. Saya bilang begini, kata orang ini punya kemampuan untuk mendatangkan orang. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengelola yang di dalam. Problemnya apa? Malu hati. Ya, satu kasus hari ini, saya mohon maaf kalau kemudian pernyataan saya ini sedikit menyinggung. Kita tidak pernah berpikir dampak negatif. Ya kan? Ya. Kita datangkan investor masuk. Apa kita sudah siap? Seharusnya kan kita bertanya, kamu orang masuk di sini, kamu orang butuh tenaga kerja apa? Anak-anak inilah yang disiapkan.
Sehingga begitu perusahaan ini operasi, kita punya sudah siap. Hari ini taruhlah misalnya ada investasi pupuk Kaltim misalnya. Yang dibutuhkan di pupuk Kaltim itu apa? Tidak usah banyak-banyak lah. Hari ini, ya mohon maaf, kita bicara tentang program Prabowo terkait dengan makan bergizi gratis, MBG. Hari ini kan ada program untuk bangun dapur itu sampai ke kampung-kampung. Dan setiap dapur itu harus ada akuntan, ada ahli gizi. Pertanyaannya, anak-anak fakfak yang sertifikasi ahli gizi berapa banyak? Patah jari terhabis. Terus bagaimana barang itu bisa jalan di kampung? Ya, itu. Barang datang itu belum siap. Benar. Jangan sampai kemudian karena itu harus terpenuhi, kata orang ambil tenaga ahli gizi dari luar, kata orang sebuah kumara sendiri. Oh, orang dari luar apa masa ada anak kampung di sini karena kita belum menyiapkan diri. Tapi kalau kita bicara itu MBG, tuh kita bicara investasi. Bukan apa sih ke MBG aja. Jadi kita kembali ke. Ya, artinya begini. Kalau mau bikin pupuk Kaltim, perusahaan pupuk. Kenapa kalian tidak pergi studi banding? Iya toh? Apapun namanya lah. Misalnya pabrik pupuk itu ada di mana? Datang ke situ dan lihat, kamu orang di sini butuh tenaga kerja apa? Jangan sampai kata orang ini yang cuma cleaning service. Ya, anak-anak ini harus disiapkan. Nah, kemarin memang kita dapat informasi ada anak-anak yang dikasih sekolah. Oh, sama perusahaan? Ada oleh perusahaan. Tapi kan kemudian itu tidak berlanjut. Apakah tidak berlanjut ini karena memang mau pindah? Pindah kemana dulu? Artinya dia mau pindah kemana pun yang penting barang ini, artinya peluang ini kan sudah ada. Toh. Nah, taruhlah itu kan yang disekolahkan. Tapi bagaimana mereka yang belajar mandiri? Contoh, di situ butuh akuntan. Ini harus dikasih tahu. Sehingga anak-anak yang pergi kuliah, yang mau sekolah, itu orang ambil jurusan-jurusan itu. Hari ini kan orang berpikir mau kasih kuliah, bapak tanya, keluar kerja di mana, bisa dapat kerja atau tidak? Mindsetnya ini harus dirubah. Jangan berubah, ikut yang itu dulu. Memang harus. Ya memang harus dirubah. Harus dirubah tapi pelan-pelan. Kalau orang tua bilang keluar mau kerja di mana, itu kan, itu apa ya maksudnya? Sudah tidak ikut anak kemauan lagi kalau begitu. Tapi kan harus dikasih tahu. Nyonge, ini kan perusahaan pupuk Kaltim mau masuk. Besok dia butuh ini. Tenaga ini. Anak itu juga akan berpikir. Berarti harus ambil yang ini. Iya. Saya misalnya, waktu SMP sampai SMA, bapak saya dulu itu kontraktor. Saya punya ide waktu itu, saya mau jadi arsitek juga. Sarjana teknik harusnya. Sarjana teknik. Itu ada mimpi itu. Kemudian sambil jalan, karena kita masuk di organisasi, kemudian berpolitik, saya pikir lebih baik kita ngambil manajemen. Kenapa? Karena di situ ada ilmu tentang menjual diri. Menarik, menjual diri. Ya, maksudnya pemasaran. Iya. Jelas. Jadi anak-anak dulu akan berpikir sendiri. Tapi kemudian diarahkan. Daripada kau ambil jurusan ini, kenapa tidak ambil ini? Harus dikasih pembanding. Oh, kalau ini yang kayak kita masih kurang, itu menawarkan atau memberikan gambaran kepada adik-adik yang di SLTA, yang SMA. Sehingga karena begini, banyak anak-anak itu begitu lulus yang penting pergi kuliah. Intinya itu banyak saya temui juga Bang, di adik-adik yang baru tamat SMA, beberapa orang saya jumpai kuliah berangkat dulu ke sana baru nanti lihat masuk. Ya. Pola pikir seperti ini harus sudah dirubah dan dipersiapkan lebih baik Bang. Ya, jadi itu harus diarahkan. Jadi ini untuk apa? Ini kaitannya dengan kesiapan kita menghadapi investasi tadi. Iya toh. Nah, ruang ini juga harus ditangkap oleh masyarakat adat. Jadi kuliah itu bukan soal gengsi, Bang. Bukan gengsi. Tapi bagaimana kita menangkap peluang. Jadi kalau Rocky Gerung bilang
kuliah itu bukan hanya sekedar mencari kertas, saya pikir juga tidak salah. Benar ya. Iya, tahu ya, masing-masing orang punya kacamata melihat. Nah, itu. Nah, jadi itu kembali ke investasi, apakah kita siap? Harus ada ketegasan terkait dengan penggunaan lahan. Contoh, begitu kita investor tertentu datang ambil lahan, harus dipertanyakan lahan ini punya siapa dulu. Iya tuh. Ini kan satu di fak-fak ini kan ya 55 ini yang paling mahal. Perlu cuma spandal. Iya tuh, kayu palang yang paling mahal. Paling mahal. Saya juga tidak tahu kayu palang ini dari pohon apa begitu. Nah, apakah orang yang palang salah? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak pernah bicara dengan orang punya hak. Iya toh? Kalau dibicarakan baik-baik, orang juga pasti mau. Kompensasinya apa? Ya, saya kasih lahan ini kompensasinya apa? Saya punya keturunan bagaimana? Itu juga harus dibicarakan. Karena, terus lahan ini statusnya apa? Apakah dibeli? Apa sewa? Berapa lama? Harganya berapa? Ini harus dibicarakan dulu. Nah, ini yang saya lihat belum sampai pada tingkat itu. Kalau abang sendiri terkait dengan yang tadi abang bilang barusan itu, abang sudah pernah itu coba lakukan itu ke masyarakat? Sering. Kasih dong pemahaman. Sering. Tanah itu jangan disalahgunakan dan sebagainya. Ya. Bahkan saya pernah, macam tadi saya bilang terkait dengan pembangunan konstruksi. Kau kasih tanah ini untuk fasilitas umum, boleh. Tapi harus status tanahnya jelas. Itu contoh-contoh kecil. Ya. Dan ini kita harus bicara dengan pemerintah. Bahwa pembangunan yang kita lakukan baik itu dari APBD kabupaten, provinsi maupun pusat, kewenangan hak ulayat, pembayaran hak ulayat itu di kabupaten. Nah, sehingga pemerintah kabupaten harus menganggarkan itu. Jangan pekerjaan sudah selesai baru kasih masuk bayar ganti rugi, dong kasih tinggi. Karena barang suara. Iya betul. Ya? Artinya dikata orang baku kasih ingat dengan cara yang berbeda. Saya punya orang begitu. Artinya bahwa ini yang sering terjadi. Supaya jangan terjadi, bagaimana? Selesaikan dulu hak ulayat, baru bangun. Nah ini karena memang banyak kita dapatkan itu, banyak masyarakat datang protes. Nah itu jadi terkait dengan investasi tadi, masyarakat dilibatkan. Ada kejelasan tanah ini punya siapa. Siapa yang berperan di situ? Dewan adat, lembaga adat, petuanan, pertanahan. Nah, saya mau minta kita masyarakat Fakfak ini, mari kita orang tangkap peluang. Hari ini kan kita orang punya kepala agraria, kepala pertanahan itu anak Fakfak ini. Tangkap peluang ini. Betul. Saya pernah bilang di kebetulan saya mahasiswa juga dari Tamatan Setia. Nah, saya bilang dia, dan itu sering saya lakukan di beberapa kali reses, saya bilang, kamu orang punya hutan, kamu orang bikin sertifikat. Iya tuh. Karena di tanah Papua, tanah yang diberkati, termasuk Papua, semua potensi alam ada di situ. Hanya dia belum muncul. Begitu kita punya legalitas, begitu ada sumber daya alam di situ, kau sudah punya sertifikat. Ya, sudah ada. Ya. Jadi itu tidak perlu baku melawan. Tidak perlu baku melawan. So jelas itu saya punya. Nah, barang ini kan kata baku melawan, barang yang belum jelas. Semua mengaku dia punya. Tapi begitu ada masalah, tidak ada yang mengaku. Itu dia punya. Kalau ada masalah itu dia punya. Iya. Kalau proyek datang, saya punya. Contoh cerita yang mohon maaf. Kata jalan, terus tabrak anjing. Anjing mati. Yang tidak punya juga mengaku dia punya. Iya toh? Betul. Tapi kalau anjing gigit kata orang yang punya juga dia tidak mengaku. Itu sering terjadi. Ini anekdot. Ya. Ilustrasinya hampir sama dengan sumber daya alam tadi. Begitu dia belum jadi apa-apa, tidak ada orang yang mengaku. Iya toh? Begitu ada potensi di situ, semua orang mengaku.
Supaya tidak ada yang baku malawan, bikin sertifikat tempo. Mumpung kepala pertanahan ini ketemu saudara sendiri. Betul. Dia tidak mungkin mempersulit orang. Betul. Itu. Oke, Bang. Sekarang itu bicara tentang legasi. Apa? Abang minum dulu. Pencapaian, Bang. Nah, apa satu pencapaian atau kebijakan yang paling ingin Abang wujudkan untuk masyarakat Fak-Fak sebelum Abang masa jabatannya berakhir? Rasa puas itu tidak akan selesai. Paling tidak kan target jangka pendek untuk masyarakat Fak-Fak. Saya punya janji politik. Itu air mengalir di Fak-Fak Timur Tengah. Fak-Fak Timur Tengah ya. Dan hari ini sudah sampai pada pembangunan reservoir. Kita berharap pemerintah kabupaten, jadi tidak semuanya harus provinsi, kita juga bagi pahala kan begitu. Masa ya, Abang mau kuasai pahala kan? Ya, saya juga tidak mau. Kadang-kadang saya bilang begini, apa bahasa saya biasa begini, untuk berbuat baik mari kita jalan sama-sama. Tapi kalau untuk berbuat yang tidak baik silahkan jalan sendiri-sendiri. Kalau menuju neraka jalan sendiri. Supaya apa, dalam surga itu ketemu banyak orang. Banyak orang, betul. Kalau dalam surga kita sendiri juga jadi taruhlah misalnya kita hari ini kan memang masyarakat banyak yang bilang wah itu kan proyek itu belum jadi. Air belum mengalir. Ya saya akui. Karena itu memang bangun instalasi itu tidak murah. Ya. Bisa dibayangkan kita bangun dari 2000. Tahun 2000. 26 tahun. 2020. Oh, 2020. Ya, ini tahun ke-6 sekarang. Dari 2020 sampai 2006 itu baru dibangun reservoir. Kita nyicil. Terakhir kemarin pada saat terima kasih Pak ABT, Pak Ali Baham. Setelah saya cerita dengan beliau dengan kewenangannya kemudian menambah jalur pemasangan dan itu sudah sampai pada pembangunan reservoir. Tinggal nanti pipa untuk distribusi. Paling tidak itu kepuasan saya, walaupun itu bukan langsung puas tidak, tapi paling tidak ada sedikit yang saya lakukan, ya. Dan kepuasan saya juga misalnya kita ini kan pelayan, ya. Kita sampai hari ini kita masih tetap punya rumah itu menjadi rumah untuk casis-casis polisi dan tentara. Nah, itu saya sering dengar tuh, dong kalau datang Abang Saleh. Kan begini, kata orang ini kan pernah juga merantau. Iya toh? Dan kemudian pergi merantau tidak ada keluar itu sudah tidak enak, tidak nyaman. Sehingga program ini program untuk Bapak Asuh. Itu sudah dari 2000 waktu Polda sudah di Papua Barat. Itu anak-anak yang pergi tes polisi kita layani seperti anak-anak kita sendiri sampai hari ini. Oke, saya sedikit tergelitik ya. Ini ada beberapa pertanyaan di sapu kepala terkait tadi pas Abang singgung soal casis tadi. Kenapa program otsus untuk casis polisi itu sudah tidak berlanjut, Bang? Polisi noken. Ya, polisi noken seperti itu. Kalau Abang sendiri di DPR mungkin bisa mengupayakan hal itu, Bang. Supaya dia bisa continue. Jadi anak-anak asli Papua ini yang ingin jadi aparat keamanan itu bisa terakomodir dong keinginan. Ini sebenarnya jadi polisi noken ini kan pada saat Pak Domingus periode pertama dulu. Terus kemudian Pak Hamdan Bogra. Hamdan Bogra ya. Panglima waktu itu. Nah, saya pikir program ini juga harus dilakukan oleh pemerintahan hari ini karena dengan terbentuknya kodam-kodam baru, otomatis membutuhkan aparat baru ya. Nah, sehingga ruang ini jangan sampai dipakai oleh orang lain. Polisi lokal ini harus tetap melakukan dan kita, kalau saya tidak salah ingat, setiap tahun kita juga anggarkan itu untuk membantu pembiayaan polisi otsus itu. Tapi kalau polisi otsus ini kan terakhir tahun berapa ya,
2022, Bu. 2022. Ya, kan terakhir. Nah, ini memang harus, kan yang punya kewenangan untuk membuka ruang itu kan pemerintah pusat. Taruhlah kemudian kepala daerah ini semua bersepakat datang ketemu Pak Menteri, Pak Presiden. Kita butuh tenaga aparat polisi sekian, tentara sekian. Kita jaminkan pembiayaannya seperti ini. Saya yakin pasti bisa. Kalau upaya dari legislatif sendiri bagaimana, Bang? Untuk berbicara kepada Kami eksekutif sehingga itu ada. Kami bisa- dari DPR pernah kemudian membantu Pak Gubernur waktu itu. Kita membuat surat dukungan. Nah, karena begini, kan dalam APBD ini kan yang mengusulkan itu kan eksekutif. Kita DPR tidak punya hak apa untuk apa namanya hak inisiatif untuk APBD kan tidak ada. Kita hanya punya hak inisiatif kan non APBD. Mengusulkan. Ya mengusulkan, tapi kalau APBD kan harus pemerintah Ya, jelas. daerah. Nah, jadi sudah berapa kepala daerah ini ketemu presiden. Minta buka lagi polisi noken, tentara noken, polisi otsus tadi. Karena keinginan anak-anak asli Papua untuk jadi aparat negara itu banyak sebenarnya. Sangat banyak. Dan kemarin itu salah satu contohnya saja yang ikut tes umum. Kenapa kau pasti tahu ya? Karena kau pasti ke sana itu apa Ya. lihat orang. Banyak yang tidak lulus anak asli Papua dan itu menyedihkan sebenarnya. Tapi saya cerita dulu. Oke. Minum dulu, Bang. Kenapa dong tidak lulus? Tahu? Ini rata-rata yang pergi ini kan pernah maneng. Mohon maaf kalau kemudian pernyataan ini ada yang tidak terima. Iya toh? Saya pernah bicara dengan Pak Bupati. Saya pernah bicara juga dengan Pak Kapolda sebelumnya. Kita ini kan nanti mau penerimaan chassis, baru request-nya itu di Manokwari. Kenapa Pemda Fakfak, dan ini saya akan disampaikan ke Pak Bupati, pada saat kita kampanye saya sudah bilang ke beliau, sebelum penerimaan chassis polisi atau tentara, request awal itu, dilakukan di kabupaten. Caranya bagaimana? Menghadirkan dokter ahli dari Polda ataupun dari Kodam, datang orang pemeriksaan awal dulu di sini. Taruhlah anak itu kemudian ada varises. Ini kasus yang banyak ini ya. Varises belum banyak. Nah, jangan hanya karena varises yang bisa disembuhkan terus dia tidak lulus. Berarti ada setelah berapa bulan dia perbaiki, dia punya kekurangan. Bagaimana caranya supaya varises ini hilang? Atau misalnya ada anak karena gigi, karang gigi. Pembersihan karang gigi di Manokwari itu sangat mahal. Apalagi ada momen Ya. tes begitu tambah mahal. Iya, artinya kalau kemudian pada saat jadi ini kan, mohon maaf, ini tidak menjustifikasi dia lulus atau tidak. Tapi begitu dikasih ruang, masing-masing periksa, kemudian dikasih rekomendasi. Anak ini kurang apa. Dan silakan orang tua menggunakan resume itu sebagai referensi. Kalau memang dia penyakitnya kronis, tidak bisa, jangan dipaksakan. Fatal akibatnya. Iya, ini kan kasihan. Orang tua kirim anak ke sana, sampai di sana tidak lulus hanya karena hal-hal yang kecil-kecil. Pada saat mau pergi, ini harus kasih bersih karang gigi, mulai boku cari. Syukur kalau anak itu ada uang. Ya, itu persoalan. Kalau tidak ada uang kan kasihan, yang ada uang terus dia pergi kasih bersih gigi, dia cuma pergi, saya ini tidak ada. Ini realita yang terjadi. Kita mau bantu berapa banyak, kita bisa bantu. Betul. Tapi kalau kemudian itu direkomendasi, anak ini karang giginya harus dibersihkan. Rekomendasi datang di rumah sakit, dokter kasih bersih gigi, kasih gratis. Itu Bu. Nah, itu bentuk keberpihakan. Ya, itu. Semoga ini didengarkan ini. Ya. Dan wajib sebenarnya didengarkan. Sunnah. Karena tidak semua orang punya HP. Betul. Ya. Hanya orang yang peduli dengan embaran baca cerita saja. Tapi embaran Baca Cerita ini kan media menjangkau Nusantara. Ya. Kalau cuma Pemda pasti dengar kayak gitu. Ya. Kan saya dulu kan pernah bilang, ya embaran baca cerita jangan hanya di sini, harus mobile. Produser dengar. Tuh. Artinya begini.
ini kan mau bulan puasa. Hmm. Kenapa momen ini tidak ditangkap? Hmm. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Fakfak, Dewan Masjid Kabupaten Fakfak, Klasis Fakfak, Hmm. ya, Hmm. menggunakan media ini untuk lakukan live streaming pada saat ibadah. Ya, ya. Keren. Barang ini cerita keren. Bang, saya dulu ada satu pertanyaan sebenarnya kalau saya ketemu Bang. Jangan satu, saya dua kan. Bukan, maksudnya ini persoalan agak sedikit apa namanya privasi sih. Saya mau tanya, Abang ini latar belakangnya tuh agamis, betul Abang? Makanya kalau yang terlihat, jadi pembina remaja masjid dulu, pokoknya lakukan kegiatan keagamaan. Tapi memilih jadi politisi di PDIP, korelasinya di mana Bang? Itu yang menarik. Ya, betul. Ini yang orang punya ilmu tidak dapat. Saya pernah itu cerita. Ini di luar konteks Ya. kita pembahasan. Tapi ini ada cerita, betul. Jadi pada saat COVID, ada waktu ada sedikit persoalan, kita ketemulah dengan wakil presiden Pak Ma'ruf Amin. Sampai di sana, waktu saya dengan kita dari MUI waktu itu. Saya kebetulan di Majelis Ulama Indonesia, wakil ketua MUI provinsi. Nah, saya sendiri di Nahdlatul Ulama itu selaku sekretaris wilayah. Dan kemudian saya juga di Dewan Masjid. Nah, jadi pada saat kita ketemu Pak Wapres, cerita-cerita terus beliau tanya, oh di sini ada yang dari NU atau tidak? Karena kan beliau latar belakangnya NU. Oh ini Pak Kiai, kan kita panggilnya Pak Kiai. Dengan Pak waktu itu yang mimpin kita Ustadz Ahmad Asrau yang sekarang wakil gubernur. Dengan Pak Lakutani. Wah Pak Kiai, mohon sewu ini dari sekretaris NU. Oh terus hari-harinya apa? Oh ya beliau ini saya waktu wakil DPR. Beliau di DPR. Oh dari P3 ya? Nah, terus beliau kaget. Loh kok bisa orang PDIP jadi sekretaris NU? Harusnya PKB Bang ya. Bukan PKB, PKS. Ya karena orang melihat mungkin karena kita pakai janggut. Dan saya berpikir ini image yang harus, brand yang harus kita jual. Dengan ini kemudian membuat kita menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang banyak orang tidak suka. Itulah proteksi diri. Orang tidak tahu. Tapi itu bagian dari proteksi diri kita. Sehingga begitu saya mau pergi di dunia gelap, saya juga pikir, masa saya begini baru pergi di tempat 2x3. Artinya itu kita membatasi diri kita sendiri. Saya mohon maaf, saya tidak alergi dengan agama seseorang. Kenapa? Karena saya 4 tahun waktu kuliah itu tinggal dengan orang Kristen. Saya tinggal dengan keluarga Nasrani. Setiap hari Minggu saya antar mereka pergi gereja. Itu di Malang. Selama 4 tahun. Dan itu kita di rumah itu kita ada berlima. Jadi saya pakai sepeda motor ngantar satu pergi. Jadi kebetulan ada kakak perempuan itu dia guru sekolah minggu. Jadi kalau teman-teman Nasrani atau teman-teman Islam ada yang kaget, saya agak familiar dengan istilah-istilah saudara-saudara yang Nasrani karena memang saya 4 tahun itu dengan mereka. Dan mohon maaf, saya juga pada saat kuliah itu saya kasih sapu-sapu di gereja. Jadi saya antar kakak perempuan ini karena dia guru sekolah minggu. Saya ngantar dia, kemudian kita kasih bersih gereja, ya tidak banyak sapu-sapu. Nanti jam 9 ngantar dia pulang, kemudian ngantar kakak-kakak yang lain pergi, abang yang lain pergi ke gereja. Dan saya waktu itu di gereja Batak, gereja Huria. Itu di Malang. Jadi kadang saya dengan teman-teman saudara-saudara Batak itu agak nyambung. Ya. Karena itu. Iya. Karena saya di sana dipanggil Semol Tobing. Ya, karena ya mohon maaf di Malang itu ada keluarga yang itu, keluarga Batak itu
mereka punya punguan, mereka punya gereja Huria Batak itu, mereka sering melakukan persahabatan. Nah, dan kita waktu itu kan di Malang itu orang Irian waktu itu kan agak unik. Begitu, ini anak Irian, orang pasti main bola bagus. Oh ya, sebutannya dulu masih Irian. Masih Irian. Nah, jadi kalau pada saat kita persahabatan, saya ikut mereka main voli, main bola, itu gabung dengan anak gereja. Jadi kalau ditanya namanya Samuel. Karena tinggal dengan keluarga Tobing, ya disebutlah Samuel Tobing. Itu. Nah, jadi saya agak tidak kaget begitu masuk di komunitas Nasrani. Dan memang dari kecil itu TK-nya TK Pinocchio. TK Pinocchio seberang. Iya. Nah, saya TK Pinocchio. Istri saya juga SD-nya TK Pinocchio, kemudian SD YPPK. Oh, yang di Sorpeha. Yang di Sorpeha. Nah, jadi memang saya tidak terlalu ini, karena bagi saya urusan agama itu nafsi. Iya. Masing-masing ya. Iya toh. Jadi kita tidak beda agama di sini. Ya, kita membahas itu tadi. Iya. Ya, jadi kalau orang tanya, jadi memang ada juga teman-teman. Jadi saya waktu SMA dulu, kita yang pertama punya ide bikin musola di SMA. Kita dulu itu ada namanya Majelis Taklim SMA. SMA 2? SMA 1. SMA 1? Iya. Jadi kita setiap minggu itu bikin pengajian dari satu masjid ke masjid. Dan itu kita di situ diajar tentang akidah, diajar tentang istinja, diajar tentang menyolatkan jenazah. Dan saya masih ingat itu ustadznya itu ada siapa ini, Yusman Ali, terus ada Pak Kamarudin dari Pengadilan Agama. Dan itu kita sudah punya ide bikin musola. Dan sampai hari ini alhamdulillah ada musola di SMA 1. SMA negeri. SMA negeri 1. SMA negeri 1 ya. Ada 2 SMA negeri ya. Oh iya. Kita harus sebut spesifik. SMA negeri 1. Jadi tamat dari mana? Mansa. Oh. Pandang gitu OSIS. Oh, tahun 2016. Wah, sejauh itu. Saya sudah jadi guru. Iya, karena saya pernah ngajar di SMA 1 itu tahun 2003. Itulah kemudian kenapa saya banyak dapat suara, karena saya nemu di bawah. 2003 itu saya baru tamat SMA. Jadi baru setahun tamat. Saya ada dulu ngajar itu di SMEA. SMK. Jadi dari tahun 99. Saya selesai kuliah 98, datang ke sini, kemudian ditawarkan sama almarhum Abang Ali Wow, ngajar di kepala sekolah dulu. Kepala sekolah di situ. Saya diajak. Saya diajak karena Bang kita terlibat dulu di KNPI. Nah, jadi beliau ajak saya ngajar ekonomi di situ. Siang sampai sore ngajar ekonomi, ngajar perbankan. Perkantoran. Administrasi. Iya, administrasi perkantoran. Jadi kalau bicara tentang layout ruangan, sedikit tahu lah. Bicara tentang kearsipan, tahu sedikit-sedikit. Ya, saya ngomong sedikit-sedikit tuh banyak. Jadi setelah 2003 saya ikut tes pegawai. Alhamdulillah lulus. Tapi saya tes pileg lulus juga. Akhirnya saya disuruh milih. Mau pilih ASN atau milih politisi jadi DPR. Saya bilang sudah pilih DPR saja. Dan guru-guru tanya kenapa kok pilih DPR? Saya jadi DPR supaya bisa bantu kamu. Dan alhamdulillah hari ini SMK habis bisa sekolah pagi. Oh ya, karena sudah gedung baru. Ya, karena kita dari provinsi juga ada bangun berapa bangun. Bukan saya yang bangun, bukan. Tapi saya cuma buang-buang suara, ya sudah Pemda orang memprakarsa ya. Ya, itu. Ya itu amal jadi. Ya, betul. Itu bisa diajak-ajak. Nanti saya ajak-ajak. Tadi cerita tentang itu. Jadi kalau dengan latar belakang yang agamis terus ketemu dengan masuk ke partai yang bukan latar belakang agama itu. Kenapa Bang bisa berjalan? PDIP ini kan demokratis ya partai ini.
yang saya mau bilang begini, PDIP ini kan partai orang miskin, Wong cilik ya. wong cilik. Oke. Oke. Konotasi orang waktu itu kan masih 3 partai, Golkar, PDI, P3. P3. 98 waktu 96 reformasi. Kita waktu itu kan ya masih gaya-gaya mahasiswa tuh. Betul. Begitu Mega dibully bahasanya gitu ya. Muncullah peristiwa kuda tuli. Ya, aku udah tuli reformasi, dan kita menganggap bahwa Mega ini adalah tokoh reformasi. Nah, itulah yang membuat juga kenapa kemudian bergabung di PDI Perjuangan. Dan yang paling utama adalah harus saya akui bahwa mentor saya itu adalah almarhum Kayos Yosef Renmeo. Ya. Nah, itu saya punya mentor yang luar biasa, ya. Dan semoga apa yang saya lakukan ini itu juga menjadi amal jariah untuk dia, ya. Jadi begitu saya waktu pergi kuliah di Malang itu atas rekomendasi Kayos. Beliau yang kemudian kasih gambaran ke saya. Kalau masuk sekolah teknik itu begini. Kalau ngambil arsitek gini. Kalau kau ngambil ekonomi begini. Nah, itulah kemudian kenapa saya kemudian banting setir yang tadinya punya keinginan masuk di teknik berpindah ke manajemen. Meninggalkan gambar untuk masuk ke manajemen. Ya. Jadi gambar bangunan pindah ke yang lain. Jadi setelah saya selesai kuliah itu 98 zaman reformasi, saya datang ke Fakot, kemudian koordinasi dengan Kayos. Saya waktu itu tawarkan masuk ke PDI Perjuangan. Tapi beliau bilang kalau beliau waktu saya masih ingat, dia bilang begini, kalau mau belajar partai, mau belajar administrasi partai, pergi ke PAN. PAN. Dan saya pernah jadi pengurus PAN. Wah, ini kalau dalam tanda kutip Bang, itu hal yang biasa untuk perpindahan seperti itu. Tidak. Jadi saya waktu itu magang. Saya baru tahu ada orang magang gitu. Iya. Kenapa saya bilang magang? Karena waktu itu saya bilang sama Kayos, kok belajar administrasi partai di PAN. Ini bisa dicap mata-mata ya. Dan memang harus diakui waktu itu yang baru pakai komputer itu PAN. Zaman itu. Waktu itu kita ngurus daftar caleg itu masih pakai WS. Saya pernah cerita di sini, jalan pegang dos. Terus kemudian administrasinya rapi. Partai lain itu masih pakai ketik-ketik. Jadi saya di PAN, kemudian juga di PDI Perjuangan. Jadi waktu itu ketemu Pak Freddy Iba, beliau lah yang kemudian bilang ke saya, ini PAN Perjuangan. Karena saya di PAN tapi juga di PDI Perjuangan. Mantan ketua DPR dulu. Ya, itu kita punya mantan ketua PDI dulu. Nah, itu jadi kenapa kemudian itu di Partai Nasionalis? Ya karena kita lebih nyaman. Kita bisa bersentuhan dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang. Agama ya. Karena tadi saya bilang, kalau terlambat bangun sampai yang Jumat, kan bisa pergi sampai yang hari Minggu. Mohon maaf, ini cuma anekdot. Artinya bahwa tidak hanya bergaul dengan yang Muslim, tapi kita juga harus bergaul dengan yang lain. Nah, begitu. Jadi itu tetap bisa menyalurkan bakat sebagai politisi di Partai Demokrat tanpa meninggalkan identitas keagamaan, Bang ya. Ya. Nah, terakhir saya mau dengar Abang pesan untuk anak muda Fakfak. Untuk generasi muda Fakfak supaya dong mau kembali dan membangun daerahnya sendiri daripada cari peruntungan di orang lain ke negeri. Oke. Cari ilmu di tempat lain. Ya, tapi bangunnya tuh terakhir bangun kampung. Negeri. Iya. Nah, jadi orang Fakfak ini hebat juga. Ya. Tapi kita belum pernah kasih kepercayaan ke mereka. Pemerintah kasih ruang kepada pemuda, ya, kasih ruang ke pemuda, aktifkan kembali perusahaan daerah.
perusahaan daerah kasih masuk anak-anak muda itu di situ. yang punya potensi. Ya. Ambil anak-anak muda yang usia di atas 35. Supaya apa? Jangan pikir jadi pegawai. Oh iya benar. Sutra mungkin jadi PNS. Ya. Jadi tidak jadikan berusda Batu loncatan. batu loncatan. Tapi begitu dia di usia 35, dia akan berpikir secara dewasa untuk mengembangkan diri di situ. Ya, kemudian ya memajukan organisasi juga pasti. Ya, memajukan perusahaan di situ. Nah, disitulah kemudian Perusda memberikan ruang kepada kita punya pemuda-pemuda, ya, potensi para wisata. Nah, macam tadi saya bilang, dana kampung juga bisa dipakai. Makanya tadi saya bilang penyusunan APBK itu harus mendahului penyusunan APBD. Supaya apa? Apa yang tidak terakomodir di APBK dana kampung itu bisa dikasih masuk dalam APBD kabupaten. Penyusunan APBD kabupaten harus mendahului penyusunan APBD provinsi. Iya toh? Benar. Supaya yang tidak bisa dibangun dari dana kampung bisa pakai di APBD kabupaten, yang tidak bisa di kabupaten pakai provinsi. Benar. Itu. Nah, ini hanya bisa dilakukan kalau kata orang bikin tahlilan. Ya, saat itu semua orang kumpul. Iya. Iya. Nah, bahkan saya biasa bilang begini, musrembang ini yang pakai meja. Bukan tiket. Jangan bikin ruangan besar. Kenapa? Karena semua orang pasti sandar di belakang. Kalau ruangan besar, duduk di depan yang tara sandar pun tara nyaman. Betul. Harus sadar. Iya, betul. Bikin musrembang itu jangan siang. Kenapa? Orang naik di kebun. Betul. Orang pergi di laut. Bikin itu habis maghrib, isya, supaya waktu ini panjang. Betul. Ini psikologi yang orang tidak paham. Jadi kalau kenapa saya reses di kampung itu lebih banyak sore hari? Karena itu. Ya karena itu. Kita tidak mau hanya karena kita punya kepentingan mengorbankan mereka. Saya tidak mau. Kalaupun yang kita lakukan sih itu hanya sebatas lihat di lapangan. Nanti malam waktu diskusi. Musrembang jangan kejar waktu. Jadi jangan kejar SPPD, turun visum SPPD terus pulang. Tidak boleh. Iya toh. Orang Fak-Fak ini kan orang pintar banyak. Dibagi tim jumlah kampung berapa? Iya toh. Satu tim arah matahari turun. Satu tim matahari naik. Satu tim arah gunung. Selesai. SPPD 1 minggu. Kurang tambah lagi. Iya toh. Jangan sekakar untuk perencanaan. Iya toh. Nah, jadi acara-acara seremonial itu terusah. Mobil orang dibikin masyarakat yang makan juga gimana? Iya toh. Musrembang juga masyarakat yang bikin kue. Iya toh. Jadi kalau bikin musrembang itu dulu di bawah, mama-mama itu punya ide banyak. Saya jujur dapat ide banyak itu di mama-mama. Mama. Iya. Dorang itu kreatif. Dorang itu bicara solusi. Kata orang ini baku malau masalah, mereka saya kok bikin begini. Dan itu saya dapatkan. Jadi kalau orang bilang, oh saya ini punya ide, bukan saya punya ide. Ide itu dari orang-orang kampung. Resapi dong aspirasi. Ya, jadi kan saya bilang begini, yang rasa lapar itu orang kampung. Nah, saya juga minum. Nah, kata orang ini kadang bikin diri tahu-tahu. Yang tahu persoalan di kampung itu orang kampung, tapi kadang kata orang di kota ini bikin diri mengerti. Oh, kata sudah tahu yang kau punya masalah apa? Dorang ini lapar, betul. Makanan yang bisa mengenyangkan mereka itu dorang sendiri yang tahu. Dorang butuh apa? Dorang betul. Kata orang kota ini datang kasih dorang makanan dari kota, dorang tak terima. Iya tuh. Jadi yang pertanyaannya adalah, kamu punya masalah apa? Terus solusinya bagaimana? Cuma satu, kasih dong uang. Kasih dong program di kampung. Uang dalam bentuk program. Uang dalam bentuk program. Jadi ya saya berharap model musrembang ini dirubah.
Kan intinya adalah mendapat masukan dari masyarakat. Apakah di situ nanti dibagi, oh ini untuk kemiskinan ekstrim sekian, untuk ketahanan pangan sekian. Itu kamu orang di Bapeda, kamu orang di eksekutif yang punya tugas pikir barang itu. Jangan ajak masyarakat berpikir. Benar. Jadi tim analis ini kan banyak. Sekolah S2 kan banyak yang manfaatkan. Itu cerita-cerita saya. Jadi intinya itu untuk anak muda nih apa, Bang? Untuk anak-anak muda, tangkap peluang. Banyak peluang hari ini. Ayo toh. Nelayan ini hari ini saya juga lihat kita punya potensi nelayan anak muda sebenarnya banyak. Saya di seberang itu tinggal dekat kawasan nelayan. Dan nelayan itu bukan orang Fatwa. Betul itu realita. Ya, bantuan, ya saya mohon maaf, bantuan pemerintah terkait dengan misalnya alat tangkap. Ini kan orang bicara begini, wah ini kan ada kita, ini orang jual perahu, ini realita. Kenapa orang jual? Karena kita tidak bikin aturan yang menjerat mereka. Aturan itu bantuan, harus diingat, bantuan ini bukan bantuan habis pakai. Bantuan ini adalah bantuan stimulan. Dan bantuan ini tidak selamanya untuk kamu orang. Harus dibilang bahwa bantuan hibah ini dititip. Harus ada pengawasan. 1 tahun, lihat ada manfaat tidak. Bikin pernyataan. Kalau sampai bantuan ini dijual, Ya. ditangkap. Harus pikir. Minimal ganti rugi lah. Ya. Kalau ganti rugi tidak bisa, sudah. Masuk penjara. Iya. Nah, itu jadi ini untuk membuat mereka ini mengikat mereka. Jadi kalau hari ini orang bilang jual bantuan, ya dia tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena mungkin Anda butuhkan bukan itu. Ya. Iya kan? Ini kita baru dapat informasi tadi pagi. Ada bantuan beras, kemudian ada yang jual. Jangan salahkan yang jual. Mungkin saja waktu itu dia butuh uang. Bukan butuh beras. Ya. Nah, ini kita kadang tidak pernah memposisikan diri kita sebagai orang lain. Iya toh? Karena kita dengan ego kita sendiri. Nah, saya ada dapat kasus lagi. Ada seseorang masyarakat itu dapat bantuan dari pemerintah. Pemerintah hari ini. Berarti baru nih? Baru. Dan yang lucunya itu dari OPD tertentu itu mau menarik kembali bantuan itu. Alasannya apa? Dia tidak pilih santun. Wah, ini sedikit vulgar ini ya, netizen. Tidak, ini dan saya sudah sampaikan ke Pak Bupati. Orang itu dia telepon saya. Saya bilang, kenapa kau telepon saya? Dia bilang, Bapak kan ketua tim. Tapi saya kemarin tidak pilih santun. Dia pilih saya waktu pileg. Dia pilih saya waktu pileg. Nah, dia cerita dia dapat bantuan. Kemudian dia sudah tanda tangan. Mohon maaf saya tidak sebut OPD mana. Tidak apa-apa. Pak kau juga tanda tanya. Tapi harusnya disebut. Tapi kan kode etik tidak boleh. Jadi orang itu disampaikan bahwa dia dapat bantuan, kemudian dia sudah tanda tangan surat penerimaan barang. Dan namanya ada dalam SK. Saya bilang dia, kau tidak perlu kasih kembali. Kalau doang kau pulang lapor polisi. Dia bilang baru begitu saja. Saya akan lapor ke Pak Bupati. Dan saya sudah ketemu Pak Bupati, saya sudah sampaikan. Saya bilang yang salah siapa? Bukan kau. Kemudian respon Bupati gimana, Bang? Saya sudah bilang Pak Bupati tidak boleh ambil. Saya bilang Pak Bupati, orang ini tidak pilih kita. Tapi dia punya hak. Kenapa? Allah sudah atur orang punya hati terus dia bilang. Dia pun rezeki. Sudah ada SK. Lah saya tidak bela siapa-siapa. Ini kita bela kebenaran. Ya dia pun rezeki. Allah mungkin boleh orang puhat, kita tidak tahu. Karena ingat, dalam harta kita ada hak orang lain. Dalam kekuasaan kita ada hak orang lain.
Jelas ya. Itu, ya artinya ada kuasa sedikit-sedikit pakai. Tapi ya itu bagaimana ya? Bagaimana pemerintah menarik kembali bantuan yang sudah diberikan tuh kan agak. Orang bilang ini kita mau kasih, tapi bilang ada di Kepuak. Ah. Kalau sampai orang paksa pergi lapor di polisi. Ayo tuh. Betul. Saya bilang kalau orang mau rubah, bilang orang rubah SK, baru dong ambil. Pasti lu tidak berani. Iya, ya, tidak mungkin. Itu konyol. Dan saya sudah lapor di Pak Bupati. Saya bilang Pak Bupati mohon maaf, orang ini kemarin pilih saya. Kemudian Bupati mengaminkan untuk Pak Bupati menarik. bilang, Tetap tidak perlu diambil. Itu dia puhat. bagus kalau begitu. Ya orang puhat. Tuh, ya mungkin saja orang itu dia pergi pancing dapat ikan. Itu dia anak-anak kan juga dapat amal jariah di situ. Pak Bupati juga dapat amal jariah di situ. Intinya itu kalau sudah diberikan jangan diminta lagi. Jangan diminta. Karena itu orang pubaran. Ya. Karena begini, yang kasih ini bukan kata Ya. orang. Kata orang, jabatan itu cuma titipan. Usia ini juga titipan. Daftar nama itu juga titipan. Itu kata kunci tadi. Jabatan itu cuma titip. Jabatan itu. Bukan cuma jabatan, usia juga titipan. Kalau Istri juga titipan. Anak juga titipan. Betul. Kita ini titipan orang tua. Itu. Oke. Jadi ada yang bilang, kita ini lebih cocok jadi ustaz. Ustaz PDIP. Ya, jadi kemarin kita ada orang tanya kenapa lebih apa nih ya? Saya bilang politisi itu dakwah. Jadi kita bersyiar lewat politik. Ya. Coba hitung berapa banyak politisi yang bisa naik di mimbar. Patah jadi terhadap, termasuk kita juga terhadap. Kita di MUI provinsi, mohon maaf. Saya bilang di teman-teman MUI provinsi. Jadi ustadz, pendakwah itu tidak harus baca ayat suci. Kita politisi ini juga ustadz dengan cara kita. Ayo toh, bantu rumah ibadah itu juga pekerjaan amal. Hanya memang ada juga yang salah-salah jalan terapa-apa. Nah itu manusiawi. Ya, So, nah, kalau jadi, salah jalan berarti dia masih manusia. Ya. Manusia saja bisa salah. Jadi ya saya berharap misalnya di organisasi keagamaan libatkanlah teman-teman DPR. Pertanyaannya kan begini, apakah kita yang tidak mendekat ataukah mereka yang menjauh? Sedikit politis. Ya, benar. Saya kan biasa bilang begini, kau pergi minta. Iya tuh, kan kita tidak pernah pergi minta. Terus tidak pernah lihat kata, kita tidak pernah pergi minta. Tapi kalau setiap datang minta-minta orang juga. Itu jadi kembali kita didikan anak muda, ya. Pertama, tetap berkreasi. Jangan pernah berpikir bahwa harus jadi ASN. Ya. Kita punya orang tua semua banyak yang tidak ASN. Sebelum mereka jadi ASN, orang tua mereka juga bukan ASN. Tapi itu kemudian mereka bisa menghidupkan kita punya orang tua. Dan kemudian orang tua hari ini bisa menghidupkan kita. Ya. Tapi bagaimana kita berkreasi, manfaatkan peluang. Dan pemerintah berikan ruang. Ruang-ruang ini diberikan tidak hanya lewat pemerintah daerah, lewat lembaga-lembaga agama juga. Pemerintah support anggaran ke lembaga-lembaga agama. Sehingga mereka ini berkreasi. Contoh, ada ustadz-ustadz muda. Nah, kenapa pemerintah pada saat bulan puasa kita tidak undang ustadz-ustadz mubalik muda, Kasih ruang buat kasih mereka. ruang dan kemudian dia ceramah. Kenapa kita tidak didik anak-anak kita, anak-anak misalnya min, anak-anak SD, SMP Yapis, mereka dikasih pembekalan selama 1 bulan jadi dai muda dan kemudian mereka berkeliling. Atau kemudian lewat klasis kasih dana untuk adik-adik yang misalnya mereka anak OMK, ya toh, anak-anak gereja, pemuda gereja.
Jangan mau Natal baru kita, jangan. Manfaatkan waktu liburan. Untuk kegiatan yang Mereka positif kegiatan. ya. Saya punya mimpi yang hari ini belum itu, ada satu kegiatan yang di situ ada anak-anak Kristen, anak-anak Islam. Pada siang hari, dorang sama-sama bikin masjid. Atau dorang bikin gereja. Perbaiki ya. Malam harinya ada pembekalan tentang keindonesiaan, wawasan kebangsaan. Ayo toh. Nah, sehingga keakraban ini terbentuk. Dan itu saya dulu pernah ikut kegiatan dulu di Neme Bikarya. Itu saya masih SD. Waktu Neme Bikarya pertama dibuka, itu kita bikin ada kegiatan. Saya ikut di situ. Itu saya masih SD. Itu zamannya Om Husni Komdan. Nah, ada keinginan-keinginan seperti itu. Dan ya alhamdulillah saya lihat Pak Bupati, beliau welcome. Pak Wakil juga welcome. Nah, tinggal bagaimana teman-teman bisa membuat itu. Ya. Sehingga adik-adik ini punya rasa kebersamaan. Kita dulu 93. Itu kita ada bikin kegiatan pentas. Kita bikin halal bihalal gabungan. Halal bihalal gabungan OSIS se-Kabupaten Pak waktu itu. Waktu saya gitu panitia. Itu yang datang itu Ismea. Itu ketua OSISnya Abdul Rahman. Terus ketua OSIS SPK waktu itu Mujid. Oh ya, SPK masih ada. SPK masih ada. Alia. Terus SMP YPK, SMA YPK. Itu kita ada. Terus SMA YPK masih di basket bawah kalau tidak salah. Iya. SD, Betul. SD YPK ya. Iya, SD YPK. Itu siapa nih Minggus Patiran. Itu kita bikin halal bihalal gabungan. Dan itu semua sekolah itu. Dan itu murni diinisiasi oleh OSIS ya. OSIS. Dan waktu itu kita kumpul-kumpul uang. Kenapa hal itu kenapa tidak terjadi sekarang ya? Harusnya itu kan mempererat hubungan. Seharusnya. Nah, ini tergantung kepala dinas yang baru tuh. Oke. Itu pesan tuh buat kepala dinas barangkali. Dari kakak dewan buat kepala dinas. Kenapa tendo temong? Tahun ini mungkin bisa ada halal bihalal antar sekolah. Ya, jadi halal bihalal atau tidak Natal gabungan khusus SMA sefakfa. Dan itu dibikin rutin. Kalau tahun ini ketua panitianya SMA 1. Natal SMA 2. Nanti tahun berikut lagi halal bihalal mana lagi? SMA Don Bosco. Ketua panitianya ya. untuk acara halal bihalal. Ini kan kita yang unik di Fak-Fak ini acara agama Islam, ketua panitianya Nasrani. Ini harus dijaga. Sesuai tumpu semboyan. Iya, satu tumpu 3 bak. Ini yang tidak ada di tempat lain. Jadi orang datang di Fak-Fak itu karena keunikan itu. Sebenarnya. Ya, jadi tidak salahnya tadi saya bilang kalau hari Jumat tersampai pergi hari Minggu. Oke Bang, yang paling terakhir. Paling terakhir. Yang belum pernah orang tahu tentang seorang Saleh Siknun dan baru malam hari ini Abang Saleh bilang di Ambaran. Apa itu kira-kira? Maksudnya gimana? Yang belum pernah Abang bilang di tempat lain tentang seorang Saleh Siknun dan baru malam ini Abang bilang. Apa ya? Apa kira-kira? Itu tantangan dulu. Saleh Siknun itu bagaimana sih orangnya? Saleh Siknun itu ada orang biasa-biasa sih. Saya tadi datang pakai motor. Saya lewat sungai. Malam pakai motor, pakai jaket, helm tutup. Pakai Saleh lewat. Berarti terus menyawar. Makanya itu kita bersyukur kita masih di jalan yang terang. Ya. Okay. Nah, jadi mungkin ya saya jujur agak familiar di anak-anak kecil. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah membatasi diri. Jadi mohon maaf sekali kalau Bapak Ibu lihat saya pakai celana pendek. Saya lebih nyaman. Ya. Saya senang yang santai-santai, tidak terlalu suka yang formal. Karena kita formal orang akan jaga jarak dengan kita. Orang bilang, itu kan jabatan. Ingat, jabatan itu sementara. Hanya sementara.
Dan saya tanamkan itu, saya punya anak-anak. Jabatan itu cuma sementara. Saya biasa bilang saya ini pegawai kontrakan. Dikontrak setiap 5 tahun. Iya toh? Ya. Terhebat. Tapi alhamdulillahnya udah 20 tahun Ya. kontrak ya. Ya. Nah, yang hebat itu bukan saya, masyarakat yang kasihan. Ya, dorang kasihan begini. Kalau Pace ini, ya mohon maaf, Pace ini kalau tidak jadi DPR, siapa lagi yang melihat anak yang lain? Ya, karena bukan berarti saya bilang saya yang lain tidak. Ya, semua orang, masing-masing orang punya gaya. Ya, kalau saya di sana, saya bilang di Metua, saya bilang misalnya kita layani anak-anak casis. Hari ini apa Allah kasih hidayah ke kita, dan saya berdoa mudah-mudahan hidayah tidak dicabut. Hidayah untuk melihat anak-anak ini. Kenapa? Karena pada saat orang pilih saya, orang berharap, oh nanti kalau ketemu ke Manokwari, Pace ini bisa lihat anak. Itu doa yang mungkin orang sampaikan tapi saya tidak dengar. Kalau hari ini saya bantu dorang, insya Allah besok saya punya anak juga dorang bantu. Amin, amin, amin. Iya toh? Nah, itu yang kita tanamkan. Ya, jadi kalau orang bilang Pace SS punya kelebihan, tidak ada. Kita tidak punya kelebihan apa-apa. Tinggi badan juga tidak sampai. Masuk polisi juga tidak sampai. Iya toh? Nah, hanya satu yang membedakan kita pakai jenggot. Oke. Itu ciri khas, itu brand. Itu brand ya. Iya toh? Jadi kalau kita bikin gambar karikatur, pasti janggutnya kelihatan. Oke, baik Abang Saleh, terima kasih sudah datang di Embaran Bacarita kali Terima ini. kasih. Teman-teman Embaran, ingat, jabatan usia itu cuma titipan. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih Bang Saleh sudah hadir di Embaran Bacarita. Ya, malam saya hari ini. lupa. Jangan lupa panggil undang itu. Saya punya saudara tadi, Noventus. Oh ya. Siap. Ini anak muda yang luar biasa. Ya. Kalau dia punya buku ada, saya suruh bawa ke sini. Karena buku itu menginspirasi. Dia punya nama apa ini ya? Semut hitam atau apa? Bukan. Saya ada pernah kasih keluar di Facebook itu. Itu. Jadi buku itu menginspirasi kita. Nanti akan di kru akan segera tindak lanjuti. Iya. Ini kan potensi-potensi. Potensi ya. Oke, teman-teman Embaran Bacarita, kita akan jumpa lagi tentunya di podcast berikutnya dengan narasumber berbeda dan cerita yang berbeda. Embaran Bacarita, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Abang, thank you. Oke. Kalau mau baca cerita, terus jauh-jauh datang di Embaran Bacarita. Di sini semua bisa ketemu cerita tuntas habis, ya. Terpakai durasi. Mohon maaf dari kamu ujung kaki sampai ujung rambut. Kalau ada beta bahasa yang mungkin menyinggung, itu karena hilaf dari saya, ya. Kalau kemudian ada yang benar, itu hanya hidayah dari Allah. Berpolitik itu syiar. Iya. Ya, menyampaikan yang baik itu sangat mulia. Kalau melarang orang itu karena ketemu saya. Saya terima kasih. Bye bye.